ajaran agama Hindu. Kali ini kami akan membahas tentang ajaran Tattwam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, Tattwam Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu. Wujud nyata dari ajaran ini dapat kita lihat dalam kehidupan dan perilaku keseharian dari umat Hindu. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan atau karma manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup itu banyak jenisnya, banyak jenis, sifat, dan ragamnya, seperti manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, religius, ekonomis, budaya, serta yang lainnya. Semua itu harus dapat dipenuhi oleh manusia secara menyeluruh dan bersamaan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisinya serta keterbatasan yang dimilikinya. Betapa susah yang dirasakan oleh setiap individu. Umat sedharma yang berbahagia, disinilah manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga seberapa berat pun masalah yang dihadapinya akan terasa ringan, dan memahami dan mengamalkan ajaran Tattwam Asi. Manusia akan dapat merasakan berat dan ringannya hidup dan kehidupan ini. Berat dan ringannya atau ruwa beneda itu ada dan selalu berdampingan adanya, serta sulit dipisahkan keberadaannya. Oleh karena itu, dalam hidup ini hendaknya selalu tolong-menolong, merasa senasib dan sepenanggungan. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu contohnya adalah misalnya bila masyarakat kita tertimpa musibah seperti di Bali ditimpa bencana bom. Sebagai akibat dari bencana itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Bali saja, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat dunia pun ikut merasakannya. Salah satu contoh yang bisa saya kemukakan lagi, bila seorang anak mendapatkan halangan atau kecelakaan sehingga merasa sedih. Rasa sedih itu bukan hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang tuanya. Demikian juga hal yang lainnya akan selalu dirasakan secara kebersamaan atau sosial oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Jiwa sosial ini seharusnya diresapi dengan sinar-sinar kesusilaan tuntunan Tuhan. Ajaran Tattwam Asi selain merupakan jiwa filsafat sosial, juga merupakan dasar dari tata susila Hindu di dalam usaha untuk mencapai perbaikan moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai landasan atau pedoman guna membina hubungan yang selaras, maka kita mengenal dan mengamalkan ajaran moralitas itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai berikut, yang pertama, kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau norma-norma. Yang kedua, rasa tanggung jawab atas tindakannya itu. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Sastra-sastra agama adalah sumber atau dasar dari tata susila atau etika yang bersifat kokoh dan kekal. Ibarat landasan dari suatu bangunan, di mana bangunan itu harus didirikan. Jika landasannya itu tidak kuat atau kokoh, maka bangunan itu akan mudah roboh dengan sendirinya. Demikian pula halnya dengan tata susila. Bila tidak sesuai dilandasi dengan pedoman sastra-sastra agama yang kuat dan kokoh, maka tata susila tidak dapat meresap dan mendalam di hati sanubari kita. Ajaran agama yang menjadi dasar dan pedoman tata susila Hindu diantaranya adalah ajaran Trikaya Parisuddha yang selalu kita ucapkan, tanamkan pada diri kita umat Hindu sesuai dengan yang selalu diperdengungkan dalam Trisanya bait ke-6, di mana ajaran Trikaya Parisuddha merupakan 3 kesusilaan yang penting sebagai bagian-bagian dari Dharma. Dengan demikian, barang siapa yang dengan kesungguhan hati mengamalkan ajarannya, itu sudah barang tentu akan selalu dalam keadaan selamat dan bahagia, karena ia selalu akan mendapat perlindungan dari perbuatannya yang baik itu. Tata susila sering juga disebut dengan etika atau sopan santun. Etika itu dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya bila manusia memiliki wiweka, yaitu kemampuan membedakan dan memilih di antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, dan sebagainya. Demikianlah tata susila dengan wiweka. Keduanya saling melengkapi kegunaannya dalam hidup dan kehidupan ini. Namun saat ini kita mati secara jujur mengakui sesungguhnya banyak sekali tanda-tanda kemerosotan moral yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak atau remaja kita. Hal itu disebabkan karena antara lain yang pertama yaitu kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap individu yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi sosial, politik, dan keamanan. Kemudian yang ketiga, moral belum terlaksana sebagai mestinya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di tingkat rumah tangga. Kemudian yang keempat, situasi dan kondisi rumah tangga yang kurang stabil atau baik. Dan kelima, diperkenalkan secara populer obat-obatan dan sarana anti hamil. Dan yang terakhir, banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang kurang mengindahkan dasar-dasar norma atau aturan-aturan tentang tuntunan moral. Bila ajaran Tattwamasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat secara menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam sifat dan perilaku, maka kehidupan ini akan menjadi sangat harmonis satu dengan yang lainnya. Di antaranya kita dapat hidup saling menghormati, mengisi, dan damai. Demikianlah ajaran Tattwamasi patut kita pedomi, cermati, dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.